Selamat belajar semuanya. Bertemu lagi bersama saya Yanti. Masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks puisi. Tapi sebelum itu, kita akan mempelajari kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Yang kedua, menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Untuk kade yang pertama yaitu menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Contoh, ada puisi yang berjudul Dalam Diriku karya Sapardi Djoko Darmono. Nah, puisi ini bukan merupakan puisi yang ditulis berdasarkan pengalaman batin penyairnya. Bukan merupakan puisi reaksi penyair terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Melainkan, Sapardi ingin mengungkapkan perasaannya, pemahamannya tentang hakikat dirinya serta bagaimana dia menjalani kehidupannya. Puisi ini disebut juga puisi ekspresionis, yaitu puisi yang berisi ungkapan hati atau perasaan penyairnya. Contoh lain ada puisi doa karya Hairil Anwar, puisi ibu karya Zeinawawi, dan sebagainya. Untuk kade yang kedua yaitu menulis puisi berdasarkan berita yang dibaca atau didengar. Contoh, ada sudah saya tuliskan puisi yang berjudul Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu. Nah, silakan dibaca dan dipahami. Puisi ini merupakan puisi jenis impresionis, yaitu puisi yang ditulis berdasarkan kesan pribadi penyair terhadap kenyataan kehidupan. Karena merupakan kesan pribadi, maka yang disajikan dalam puisi impresionis lebih berisi perasaan-perasaan hatinya. Objek yang dituangkan dalam puisi impresionis beragam, mulai dari manusia, peristiwa, benda, dan sebagainya. Penggambaran kesan terhadap objek-objek tersebut dalam puisi tidak dilakukan apa adanya, tetapi berdasarkan kesan pribadinya. Puisi Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu karya Aming Aminuddin adalah contoh puisi impresionis. Puisi tersebut merupakan kesan pribadi penyair terhadap peristiwa heroik pada saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November tahun 1945, sehingga timbul kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita lanjutkan, ada 4 langkah dalam menulis puisi. Nah, berikut ini yang pertama menentukan tema, kedua menentukan diksi, dan yang ketiga di sini ada menentukan pilihan majas, sementara yang terakhir memiliki kemampuan imajinasi. Untuk yang pertama yaitu menentukan tema. Tema merupakan hal yang mutlak yang harus ada. Tanpa menentukan tema, sulit rasanya memulai untuk merangkai kalimat dan menulisnya menjadi sebuah puisi yang bagus. Peran tugas tema yaitu sebagai kepala, maksudnya sebagai otak berpikir di mana puisi tersebut akan baik, menarik, menggugah, menginspirasi, atau tidak, semua bergantung pada tema dan olahan kalimat dari penulisnya. Nah, keberadaan tema ini pun menjadi sangat fondasi utama pada saat kita menulis sebuah puisi. Jadi, pilihlah tema yang bagus, pilihlah tema yang menarik, pilihlah tema yang sedang hangat pada saat ini. Yang kedua yaitu menentukan diksi. Nah, langkah kedua ini juga tidak kalah penting. Gunakan diksi yang baik dan tepat. Keberadaan diksi sangat menentukan corak warna dari karya puisi Anda. Nah, jadi menulis puisi itu tidak sekedar sembarangan menulis kalimat pendek dan berirama saja, tetapi seni pemilihan kata menjadi landasan paling penting dan fundamental. Lanjutkan untuk yang ketiga yaitu pemilihan majas. Penggunaan majas dalam sebuah puisi penting agar karya sastra Anda lebih berbobot, memberikan kesan unik, dan semua itulah yang akan menentukan apakah karya sastra Anda bisa menjadi legenda, karya di masa depan, atau hanya menjadi sebuah karya yang sekali cetak setelah itu gugur dan lenyap. Jadi kita harus memilih majas yang tepat atau majas yang sesuai dengan puisi yang Anda buat.
Yang terakhir di sini ada memiliki kemampuan imajinasi. Nah, yang keempat ini adalah kemampuan dalam mengimajinasikan. Jika kita perhatikan karya sastra puisi legendaris seperti pada bait kalimatnya memiliki kekuatan emosinya sendiri. Selain itu mampu membangkitkan emosi pesan yang disampaikan sangat terasa bagi pembacanya. Belum lagi gagasan atau perspektif yang unik dari si penulis. Kadang suka membuat kita menjadi ikut terharu, ikut sedih, ikut semangat, dan sebagainya. Nah, pada saat membuat berarti kita harus melibatkan imajinasi yang cocok, yang sesuai. Demikian penjelasan mengenai langkah atau cara penulisan puisi pada pertemuan hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi.